Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع ملته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون إخوان المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الجنة أعدت للمتقين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam kesempatan khutbah Jumat di penghujung bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid ini, khatib bermaksud menyampaikan salah satu peringatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Anda, saya, dan kita semua, yang peringatan ini harus betul-betul diperhatikan dan menjadi pegangan hidup kita sehari-hari. Adapun peringatan dari Nabi yang dimaksud terdapat di dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, nomor hadis 4928, derajat hadisnya sahih, diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min malihi wa ahlihi wan nasi ajma'in. Yang kalau pakai bahasa kita, pengertiannya begini. Kata Nabi, tidak disebut seseorang itu beriman dengan sempurna sampai dia menjadikan Nabi Muhammad itu jauh lebih dia cintai daripada cintanya dia kepada hartanya, kepada keluarganya, bahkan kepada seluruh manusia. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pesan penting dari peringatan Nabi ini adalah tentang cinta kepada Nabi. Sebagaimana kita pahami yang namanya cinta itu, maka butuh bukti. Karena cinta harus bisa dibuktikan. Jangan cuman omon-omon saja. Nah, salah satu
perwujudan bukti cinta kita kepada Nabi adalah dengan memperbanyak membaca salawat. Itulah sebabnya jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita, memerintahkan kita bahkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, yang ayat ini sangat familiar dengan kita, yang menjelaskan tentang masalah perintah salawat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang pengertiannya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang-orang yang merasa di dalam dirinya punya iman, kalian pun mesti bersolawat kepada Nabi. Wasallimu taslimah, dan berilah salam kepada Nabi dengan penuh penghormatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita menjadi paham dan mengerti bahwa Allah sendiri bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Makanya Allah meminta kita bersolawat juga kepada Nabi. Kalau Allah bersolawat kepada Nabi, maka maknanya adalah bentuk kasih sayang atau rahmat dari Allah kepada Nabi, bentuk ridha Allah kepada Nabi, dan bentuk pujian Allah kepada Nabi untuk menunjukkan kemuliaan derajat Nabi di sisi Allah. Kalau malaikat bersolawat kepada Nabi, maka maknanya adalah bentuk penghormatan dan pujian dari malaikat kepada baginda Nabi atas kemuliaan yang telah Allah berikan kepada baginda Nabi. Dan kalau kita diminta bersalawat kepada Nabi, maka maknanya adalah kita mengagungkan Nabi. Kita menghormati Nabi. Kita memuliakan Nabi sebagai bentuk ketaatan kita kepada perintah Allah diminta untuk bersalawat, yang sekaligus juga sebagai bukti cinta kita kepada Nabi. Bahkan begitu pentingnya urusan bersolawat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bocoran kepada kita informasi penting. Bacaan solawat yang cuman seperti itu ternyata efeknya sangat luar biasa bagi kita jika kita paham. Makanya Nabi di dalam hadis riwayat Imam Nasai juga di nomor hadis 1280 dengan derajat hadis sahih, diriwayatkan dari sahabat Nabi Anas bin Malik juga, Rasulullah itu menjelaskan begini, salah satu dari keutamaan, fadilah atau manfaat yang bisa dirasakan bagi orang yang membaca sholawat. Kata Nabi begini, man shalla alayya wahidah,
Barang siapa yang membaca salawat satu kali, sallallahu alaihi, maka Allah akan bersalawat kepadanya asyra salawat, sebanyak 10 salawat. Wa hutat anhu asyru khati'at, dan Allah akan menghapus 10 kesalahan dari orang yang membaca tersebut. Wa rufi'at lahu asyru darajat, dan Allah akan mengangkat derajat orang tersebut 10 tingkat lebih tinggi. Ini salah satu fadilah atau keutamaan dari membaca salawat. Masih banyak fadilah-fadilah dari membaca salawat ini dijelaskan di berbagai macam hadis yang lain. Tapi dari hadis tadi, Imam An-Nasai nomor 1280 dijelaskan demikian. Siapa-siapa yang membaca salawat satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kemudian Allah akan menghapus 10 kesalahan orang tersebut, dan Allah akan mengangkat derajat orang tersebut 10 tingkat lebih tinggi. Nah, setelah kita faham dan mengerti betapa luar biasanya kalimat yang sangat ringan kita ucapkan ini, maka melalui mimbar khutbah Jumat ini, khatib menghimbau kepada kita semua, hayo banyakin baca sholawat, karena dia adalah sebagai perwujudan taatnya kita kepada Allah, karena dia adalah sebagai perwujudan cinta kita kepada Nabi, dan ada fadilah-fadilah atau keutamaan yang bisa didapatkan. Maka kalau bisa setelah selesai salat Jumat ini, Anda kembali ke tempat tujuan masing-masing, daripada jalan sama diam, daripada jalan sama bengong, daripada ngobrol yang tidak-tidak, mending banyakin baca sholawat. Karena baca sholawat bahkan tidak perlu wudhu dulu. Baca sholawat dibaca kapanpun boleh. Baca salawat di tempat manapun boleh, kecuali di tempat-tempat yang memang telah Allah tentukan untuk dilarang. Misalnya di kamar mandi, tempat-tempat kotor, pembuangan sampah, dan sebagainya, tempat yang menjijikan. Tapi selain daripada itu, maka berusahalah membaca salawat sebagai perwujudan kita taat kepada perintah Allah, sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi, dan ada fadilah bagi siapapun yang mau membacanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mengaku cinta kepada Nabi, kan yang harus menjadi pertanyaan kita, nabinya nanti mencintai kita tidak? Dengan berusaha, berupaya kita untuk sering membaca salawat, kita tunjukkan bahwa kita cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan nanti di akhirat Rasulullah akan membalas cinta kita. Ma'asyiral muslimin, barangkali itu yang bisa disampaikan di dalam kesempatan khutbah Jumat ini. Meskipun mungkin sedikit, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wa hiya ala dhu ni'amil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'a millatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ikhwanul muslimin rahimakumullah. Akhirnya di khutbah yang kedua ini, mari kita bermunajat, berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah menerima Islam, iman, amal ibadah dan segala amal kebaikan kita. Dan semoga kita mencintai Rasulullah, juga Rasulullah mencintai kita. Dan semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hambanya yang demen membaca salawat. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hasibna hisaban yasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.